Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membuat laporan akhir praktikum terkait objek NCBI. Nah, untuk objek yang akan kami search sendiri adalah BCL 2. Nah, mungkin saya selaku moderator langsung saja menjelaskan bagaimana step untuk menggunakan webnya. Pertama kita search terlebih dahulu di Google NCBI. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini nanti di searching Google-nya. Kemudian klik bagian dari uh, NCBI itu sendiri. Nah, kira-kira untuk tampilan NCBI-nya seperti ini. Untuk bagian selanjutnya, di sini kami dari kelompok 3 akan mencari terkait eh, gen yang bernama BCL2. Nah, mungkin pertama di bagian menu ini kita klik gen, kemudian setelah itu kita tulis gen yang mau kita amati. Nah, dari kelompok 3 akan membahas mengenai BCL2. Kemudian kita klik bagian search di sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari BCL2. Nah, sebelumnya kalau seandainya kita mau melihat semua database mengenai BCL2, kita bisa klik all database dan di research. Nah, di sini dapat dilihat untuk gens dari BCL2 ini ada sekitar 22.080 banyak jumlahnya. Nah, kita langsung klik saja di bagian gen ini. Nah, mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ingin mengetahui gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA berapa
dan berapa jumlah eksonnya. Nah, itu bisa di-scroll pada bagian bawahnya. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui gen tersebut terdapat pada kromosom berapa, dengan panjang DNA berapa, dan jumlah eksonnya berapa. Itu terlihat pada layar pada bagian konteks genomiknya. Nah, gen BCL2 ini terletak pada kromosom 18, tepatnya di lengan panjang pada lokasi sitogenik 18Q 21.33, yang artinya gen ini berada di kromosom nomor 18, lengan panjang pada lokus 21 dan sublokus 33. Kemudian, berdasarkan genom referensi GRCH38, BCL2 ini menempati koordinat 63.137.348 hingga 63.322.900 pada strand komplementer dengan panjang total sekitar 197.553 pasang basah. Gen ini terdiri atas yang berfungsi sebagai segmen di fungsi dari gen tersebut. Bisa di-scroll pada bagian functionnya. Tersendat apa, Del? Gimana, Nak? Eh, bagian fungsinya, nggak itu. Apa, Fadil? Bukannya ini dulu ya, fenotip. Ini, Enggak, fenotip itu yang kelima. Eh, itu yang keempat. apa? Itu Yang empat, ini, Del. Ada dia fungsi nanti di sebelum proses. scroll aja bawah. Nanti bilang stop ya. Oke, okay. Apa, Fadil? Belum. Ya, di dekat general information A tuh. Atasnya, Del. Nah, selanjutnya kita mengetahui fungsi dari gen BCL2 ini. Pada bagian general gen information, gen BCL2 ini memiliki beberapa fungsi molekuler yang diidentifikasi melalui analisis gen ontologi atau GO. Fungsi-fungsi tersebut meliputi mengikat domain BH3, mengikat faktor transkripsi pengikat DNA, mengaktifkan aktivitas saluran, menghambat aktivitas saluran, mengikat protein sejenis, berperan sebagai adaptor molekuler, berinteraksi dengan protease, mengikat protein, dan berperan dalam heterodimensiasi protein, serta mengikat protein fosfat 2A, mengikat protein fosfat, mengikat DNA secara
spesifik urutannya, serta mengikat ligase ubiquitin protein. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan juga jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Nah, selanjutnya itu, pada bagian artikel terkait di PubMed, terdapat 2.224 artikel ilmiah yang membahas gen BCL2. Artikel-artikel tersebut mencangkup penelitian mengenai peran BCL2 dalam regulasi apoptosis, kontribusinya terhadap resistensi tumor, terhadap berbagai bentuk terapi serta keterkaitannya dengan berbagai jenis kanker seperti limfoma, leukemia, hepatoma, dan neuroblastoma. Selanjutnya yaitu bagian gen RIF-nya, di mana itu terdapat 1.855 entry gen RIF yang merangkum temuan-temuan penelitian terkait fungsi gen ini. Dan ini ada beberapa tampilan fungsinya seperti overekspresi BCL2 yang berhubungan dengan kanker prostat, lanjut serta meningkatkan plastid liagen sel. Kemudian ada juga seperti mutasi ETFDH yang memicu apoptosis berlebihan melalui jalur BCL2. Dan yang terakhir itu ada juga seperti sinyal reseptor Toll-like yang mempengaruhi ekspresi gen pro-survival termasuk BCL2 pada kasus multiple myeloma. Nah, kurang lebih dari 10 itu hanya 3 yang saya sebutkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian selanjutnya juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja penyakit yang berhubungan dengan gen tersebut. Itu. Ke atas nggak sih, Del? Di itu kah? Oh iya, eh Enggak, perasaan nggak yang bawah tadi nggak deh. ke atas. Eh iya, Yang bawah tadi ya, tadi Kak. itu ke bawah. Bawah, bawah. Yang tadi tuh. Yang ada HIV 1 tuh ada, itu yang punya Eka. Yang fenotip nggak sih? Yang kena Yang HIV 1 terus baru jelasin fenotip. Ah iya. Selain informasi terkait publikasi artikel, pada laman ini juga dimuat beberapa penyakit yang berkaitan dengan gen ini. Ada beberapa penyakit, salah satunya yaitu kadatropin T jantung, lalu membahas tentang studi asosiasi genom lebar mengidentifikasi 5 lokus kerentanan untuk limfofa folikular, lalu ada studi asosiasi genom mengidentifikasi beberapa lokus resiko untuk leukemia limfosit kronis. Data ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Hmm. Eh, yang pathway lagi.
Seharusnya tadi itu nggak sih Del dijelasin gitu cara ngekliknya nggak ya? Harusnya iya sih tadi. Keluar, ya udah keluar lagi seharusnya tadi. Yang bagian aku nggak ada kan yang klik ini, klik itu kan, Del? Yang pathway itu aja, Del. Hmm. Selanjutnya, kita akan melihat gen ini terlibat dalam proses apa saja dan akan menjelaskan salah satu pathway-nya. Selain berpengaruh terhadap penyakit, gen ini juga terlibat di dalam beberapa proses, salah satunya pada proses kematian sel terprogram. Data ini dapat dilihat eh, dengan kita mengklik salah satu judul di bagian atas, bagian pathway. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pathway-nya yaitu kematian sel terprogram, di mana kematian sel itu merupakan respon seluler fundamental yang memiliki peran penting dalam membentuk tubuh kita selama perkembangan dan dalam mengatur homeostatis jaringan dengan menghilangkan sel-sel yang tidak diinginkan. Eh, ada sejumlah ada sejumlah bentuk kematian sel yang berbeda, yang dimana masing-masingnya dengan jumlah subproses kompleks yang sesuai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada saya silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu kita akan mengetahui apa saja komponen-komponen dari gen BCL2 ini. Nah, mungkin untuk langkahnya itu dapat dikembalikan lagi ke halaman terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita akan mengetahui uh, apa saja referensi sequence dan juga selanjutnya itu kita akan mengetahui Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengetahui apa saja referensi sequence dan accession number-nya. Untuk itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, sampai di NCBI reference sequence atau RefSeq, di mana itu genomic NG 009361.1 RefSeq gene. Nah, kita klik di bagian gen band-nya.
gen banknya. Setelah kita klik di bagian gen banknya, nanti akan keluar beberapa informasi yang kita butuhkan. (00936) lalu data lainnya seperti lokusnya, lalu definisi itu NG 009361, lalu ada nah, untuk selanjutnya kita akan mencari informasi terhadap apa saja dari reference dari sequence gen mRNA-nya. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke laman sebelumnya. Setelah kembali ke halaman sebelumnya, Bentar, nggak respon Chrome Fadel. Nah, jaringan. Najis lah jaringan kayak gini nih. Ada suaranya ke-record nih kalau di Zoom. Ada. Oh, oke. Lup, mau nanya Lup. Ini Eh, di CapCut kan editnya. iya. Nah, seandainya gini kalau suara kita pecah gitu kan. Hmm. Terus Kena, kalau dari kami kayak ngirim VN-nya gitu gimana? Jadi langsung ke ekspor aja nanti gitu. Nah, boleh. Soalnya kan meskipun kayak kurang-kurang jelas gitu kan, karena jaringan, Suara bahkan yang kamu nggak nge-recordnya dengar, susah. Del. Hah? dengar kok. Dengar kok, Astagfirullah. dengar kok. Kayaknya jaringan Nabila deh. Oke deh, nggak apa-apa, nggak Bebas. apa-apa. Jadi, kan nanti pas ngedit tuh kan nampak tuh mana yang kayak kurang. Nanti yang tukang ngeditnya bilang, tambahin dong bagian ininya, soalnya kurang jelas kemarin gitu. Ya, maunya tadi direkam sih, tapi enggak apa-apa lah. Kita ini udah sekali tag aja. Ya, sekali take aja. Nanti kan ngelip cut-cut aja. Atau yang kurang besok kabarin. Nge-lag sih itu loh. Share screen loh. kok jauh kali mundurnya, Del? Bandwidth, jaringan rendah, Del. Ini banyak kali problems. Tadi nggak ada perasaan deh. Mungkin karena udah lama di dalam Zoom nih, aku sejak jam 8 kurang di Zoom ini ya. Habis itu Nah, mungkin jaringan makin nge-lag, makanya mau hujan. udah Oke, mulai ya. lanjut. Nah, setelah kita kembali ke halaman sebelumnya, itu ada di bagian bawah dari genomik tadi itu ada pada nomor 3 itu ada NM dan juga NP, di mana NM ini untuk mRNA-nya, sedangkan NP ini untuk proteinnya. Naik ke atas lagi dong. Nggak muncul di layarku seskin padahal.
aja yang subscribe padahal. Bisa nggak ada? Halo. Suaraku Bagian kedengaran mana? nggak? Balik lagi yang NM sama NP tadi. Kalau emang sinyal Fadal nggak bisa. Lup, gimana yang aku tanya tadi, Lup? Apa? Ya ada aku. Udah masuk ke NP lah, Pep? Belum. Jaringanmu Nabila. Ya. Oh, aminonya. Bagian NM-nya. NM-nya. Ini NM-nya. Itu di itu NM strip 006333.3. Lalu selanjutnya kita juga dapat mengetahui accession number-nya di sini pada bagian di bawah definition, di mana accession number-nya itu juga sama dengan reference sequence-nya. Lalu setelah itu kita juga dapat mengetahui panjang dari mRNA ini, yaitu 6881 BP. Nah, mungkin itu saja untuk informasi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Febri. Untuk selanjutnya, di bagian NP atau protein akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi. Salah. Fungsinya belum, Cok. NM NM yang fungsinya Fadal. Iya, nomor 10 ya. Iya. Function. Di summary. Lanjut. Oke, selanjutnya untuk kita melihat dari fungsi urutan mRNA tersebut, kita akan scroll ke bawah, itu tuh akan menemukan bagian summary-nya. Nah, pada bagian summary itu bisa dibaca fungsi dari urutan mRNA tersebut. Lalu kita akan mencari reference sequence proteinnya itu dengan cara back lagi. Lalu klik NP. Nah, pada nantinya akan keluar apoptosis regulator BCL2 isoform alpha. Yang mana itu tuh ada beberapa informasi. Yang pertama itu tuh panjang asam aminonya yaitu 230 AA. Lalu untuk nomor accession-nya itu NP00624.2. Lalu sama seperti tadi, untuk melihat fungsi masing-masing dari sequence asam amino, kita scroll ke bawah. Dan lihat pada bagian summary. Enggak, Deng. Sites. Lalu kita lihat pada bagian site. Di situ akan kita menemukan fungsi-fungsi dari masing-masing sequence asam aminonya. Dan ada
Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah menjelaskan, memaparkan bagaimana terkait dari informasi gen BCL2. Mungkin saya sebagai moderator uh, mencukupkan penjelasan dari kelompok 3 dan